Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, hari ini kita akan Waalaikumsalam. melaksanakan kuliah lanjutan dari mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis Lanjut. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai aspek apa saja sih yang kita perlukan ketika kita membuat sebuah perencanaan wirausaha atau perencanaan bisnis ya. Jadi mulai dari aspek hukum, kemudian manajemen, lalu pasar dan pemasaran, lalu teknis produksi, finansial, manajemen organisasi, ekonomi dan sosial, maka hasil dari penelusuran terhadap aspek-aspek yang kita buat minggu lalu itu nanti akan mempengaruhi analisis finansial yang akan kita buat seperti itu. Jadi misalnya nih, ketika aspek organisasi kita bicara bahwa usaha kita itu ada satu direktur, kemudian ada 3 unit, dan masing-masing unit 3 orang, misalnya gitu. Maka nanti, suara saya terdengar, kedengeran ya? Keren, Oke. keren. Maka nanti jumlah karyawan, kemudian jumlah direktur itu akan mempengaruhi biaya yang akan kita susun. Misalnya kita perlu biaya untuk bayar direktur berapa, biaya untuk bayar karyawan berapa. Itu yang pertama, untuk aspek organisasi. Lalu ketika kita bicara aspek pasar dan pemasaran, itu penting dalam rangka kita menyusun prediksi atau mengestimasi atau mensimulasi berapa produk kita yang bisa terjual. Itulah hasil dari ujung dari analisis pasar dan pemasaran. Nanti kalau kita sudah tahu jumlah produk yang terjual, prediksi harganya berapa, kita bisa menghitung penerimaan. Jadi produksi, harga, penerimaan ini nanti juga akan mempengaruhi analisis finansial. Ketika kita bicara aspek teknis produksi, di dalamnya ada berapa banyak input yang dipakai, harga mesinnya berapa, jam kerjanya berapa, itu nanti akan mempengaruhi konsep biaya. Ada biaya investasi dan biaya operasional. Jadi eh, kita sebetulnya dalam konteks penyusunan laporan keuangan usaha itu tidak bisa begitu saja menyusun laporan keuangan kalau kita tidak punya informasi yang lengkap terkait dengan aspek-aspek yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana analisis finansial itu dilakukan. Yang pertama, yang perlu kita pahami, analisis finansial atau keuangan itu bisa kita lakukan jika ada asumsi-asumsi yang harus kita taati. Jadi semua gitu ketika kita belajar ekonomi mikro misalnya, rumus rumus bahwa pendapatan itu adalah selisih antara penerimaan dikurang biaya total, itu ada asumsinya. Asumsinya apa? Asumsinya berlaku di pasal persaingan sempurna, misalnya gitu. Jadi ada analisis-analisis ekonomi itu full of assumption gitu ya. Nah, jadi apalagi untuk analisis eh, keuangan, untuk analisis finansial. Jadi dia juga penuh dengan asumsi. Jadi yang pertama kali di lampiran 1 yang harus kita bahas itu adalah asumsi yang kita pakai apa. Asumsi yang pertama yang akan dibicarakan itu adalah misalnya nih umur proyeknya berapa. Minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa umur proyek, kalau seandainya yang kita bangun adalah perkebunan atau kita punya usaha perkebunan kelapa sawit, maka umur proyek itu biasanya umur tanaman sawit misalnya 25 tahun atau 20 tahun kita sudah mau lakukan peremajaan maka 20 tahun. Kemudian kerjanya berapa lama sih? 12 bulan atau 10 bulan atau ada 11 bulan gitu ya. Kemudian prediksi terhadap produksi bagaimana? Misalnya kalau ini adalah industri kerupuk kemplang skala besar, biasanya mereka bikin kerupuk kemplang itu dengan berbagai grade-grade tertentu. Maka di awal kita sudah harus bisa mengasumsikan kemungkinan harga atau dan juga jumlah produksi yang harus kita hasilkan. Inilah nanti yang akan membimbing kita dalam membuat laporan keuangan yang lebih rigid. Lalu tenaga kerja untuk manajerial berapa, tenaga kerja tetapnya berapa, lalu upahnya bagaimana, kemudian kita perlu bahan-bahan, punya bahan baku dan sebagainya, semua kita data karena ini adalah penting untuk nanti kita menghitung laporan keuangannya menjadi lebih lengkap. Lalu diskon faktor. Nah, diskon faktor itu adalah
Biasanya yang kita gunakan adalah kan opportunity cost of capital. Jadi, opportunity cost dari modal yang kita punya itu apa sih gitu ya. Berapa sih, kalau kita punya modal, maka pilihan kita kan minggu lalu saya sampaikan ada 2 tuh, mau diinvestasikan atau mau didiemin aja di bank. Biasanya yang jadi indikator pilihan untuk menginvestasikan uang atau menabung itu adalah tingkat bunga. Artinya kalau seandainya saya misalnya nih saya punya uang 100 juta, kemudian bunga di bank 20%, sementara kalau saya investasi saya juga dapat keuntungannya 20%, maka saya nggak mungkin memilih menginvestasi. Buat apa saya capek-capek? Uang saya taruh di bank juga sama dapat 20% kira-kira gitu. Karena itu indikatornya adalah tingkat bunga. Jadi kita berharap sebetulnya keuntungan dari investasi itu harus lebih besar dari tingkat bunga yang kita dapat. Karena itu biasanya diskon faktor atau diskon rate-nya itu adalah tingkat bunga, itu yang pertama. Yang kedua, diskon faktor ini juga dipakai tidak hanya untuk memprediksi, membandingkan antara peluang investasi dengan peluang menabung, tetapi juga karena kita menyadari kalau untuk proyek-proyek yang time series, itu kita menyadari bahwa, setiap tahun itu ada perubahan nilai uang. Ya, jadi misalnya jadi, eee, biasanya, nilai bunga yang berlaku itu akan mirip atau akan dekat dengan, inflasi, kira-kira gitu. Jadi, makanya biasanya, diskon faktor itu akan tetap yang menjadi rujukan tingkat bunga. Lalu biaya investasi kadang-kadang dalam proyek-proyek besar, itu kita tidak gunakan modal sendiri. Kalau misalnya modalnya sampai 500 juta misalnya, kita nggak akan pakai modal sendiri, biasanya akan ada, sharing antara, kredit dengan biaya sendiri yang harus kita keluarkan dan juga, dalam beberapa proyek, itu kita boleh kok menambahkan asumsi misalnya, setiap tahun, prediksinya akan terjadi peningkatan produksi 10% ya. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang, sering dipakai ketika kita menyusun laporan keuangan usaha. Nah, bagaimana, kemudian kita akan masuk ke konteks, biaya. Jadi biaya biaya di dalam, analisis, kelayakan usaha atau dalam ketika kita menyusun business plan, itu atau dalam perusahaan-perusahaan agribisnis itu biasanya terbagi menjadi 2, yang pertama adalah biaya investasi, ya jadi biayanya itu ada biaya investasi, yang kedua ada biaya operasional, yang kedua adalah biaya operasional. Jadi kalau seandainya di dalamnya nanti jadi biaya investasi itu apa? Biaya investasi itu biasanya adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyeknya berjalan, itu biaya investasi. Tapi ada biaya operasional, apa itu biaya operasional? Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyeknya berjalan. Jadi kalau biaya investasi izin, bangunan, alat, itu kan dibeli sebelum proyek maka disebut biaya investasi. Tetapi kalau biaya operasional itu misalnya biaya bahan baku, biaya, ikan ya, kalau di sini nih biayanya tuh ikan, kemudian kita perlu tepung, nah itu masuk ke dalam biaya operasional. Jadi, ketika kita membuat usaha, hati-hati dalam mengkelompokkan biaya. Selama ini kita mungkin mengenal ada biaya tetap sama biaya variabel, kan gitu ya. Maka biaya investasi ini agak berbeda dengan biaya tetap. Jadi dalam konteks, biasanya biaya tetap dan biaya variabel itu kita pakai ketika analisis yang kita pakai itu tidak dalam bentuk analisis time series. Jadi minggu lalu kalau nggak salah ada malah menanyakan, "Bu, kalau, usaha tani sayuran, tanaman semusim itu perlu nggak pakai, analisis finansial yang rumit seperti ini?" Gitu. Minggu lalu saya sampaikan nggak perlu. Jadi kalau misalnya hanya usaha tani padi gitu, setengah hektar, satu musim, nggak usah pakai analisis finansial, cukup pakai analisis, biaya usaha tani yang sederhana saja. Jadi pakai biaya tetap dan biaya variabel. Tapi ketika usaha kita itu sudah melibatkan time series waktu yang panjang, maka kita sebaiknya menggunakan biaya investasi dan biaya operasional. Ya, kemudian apa sih biaya-biaya yang masuk di dalam biaya investasi? Kalau ada mau tanya silakan nanti langsung raise hand saja ya. Pertama kita bisa data semua biaya-biaya yang kita keluarkan, misalnya pertama kali biaya yang dikeluarkan untuk investasi itu perizinan, kemudian ada tanah dan bangunan, ada mesin dan peralatan, karena ini perusahaan, usaha agribisnisnya kerupuk kemplang,
maka nanti ada komponen penghancur ikan, dandang, bla 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 terus sampai dengan mungkin perlu cetakan. Kemudian kita juga perlu gerai misalnya gitu. Lalu perlu nggak sih peralatan lain? Oh, perlu peralatan lain. Misalnya perlu bak tempat air, perlu timbangan, tempat jemur, atau bahkan kita perlu mobil pick up ya. Jadi didata semua biaya-biaya investasi yang kita perlukan tuh apa. Nah, apa sih yang membedakan biaya investasi dengan biaya operasional? Kalau biaya investasi itu keluarnya hanya di awal saja sampai sepanjang umur ekonomisnya. Jadi kayak jadi biaya investasi itu tidak keluar setiap tahun gitu. Tapi nanti ketika kita bicara biaya operasional ini akan keluar setiap tahun. Kalau biaya investasi enggak. Jadi ada biaya investasi kayak perizinan ya itu bisa dipakai izin itu selama 3 tahun. Artinya setelah tahun keempat nanti kita akan keluarkan lagi biaya investasi untuk perizinan. Tanah dan bangunan itu bisa sampai 30 tahun, penghancur ikan 10 tahun. Jadi kalau biaya investasi itu dia nggak harus keluar setiap tahun. Mirip dengan biaya tetap, tetapi kalau biaya tetap itu dia dalam periode yang lebih pendek lagi. Nah, satu yang perlu kita hati-hati ketika kita bicara biaya investasi, ketika akhir umur proyek, misalnya nih, umur proyek kita kan tadi 5 tahun ya di depan, sementara ada biaya investasi yang 30 tahun. Artinya ketika selesai tahun kelima, ya selesai tahun kelima, proyek kita itu masih punya nilai sisa. Kayak tanah dan bangunan itu masih punya nilai sisa gitu. Jadi nilai sisa ini nanti beberapa misalnya nih yang 10 tahun, 10 tahun. Kalau yang di umur ekonomisnya 5 tahun, itu dia tetap jadinya nol karena habis setelah tahun kelima. Tetapi untuk yang umur ekonomisnya 10 tahun, itu artinya pada tahun ke-6 dan ke-10 sebetulnya kan dia bisa masih dipakai. Berarti ketika akhir proyek 5 tahun, itu ada nilai sisa. Jadi ini nilai sisa tadi. Nah, kemudian, ketika kita bicara investasi, kita juga kita Bu, tidak oke, ketika kita si bicara Bu, ya silakan Pak, itu yang tanah bangunan itu nilai sisanya kok lebih tinggi lebih Bu tinggi ya, ya Pak? jadi Iya, 330. iya, karena kalau tanah dan bangunan ini kan biasanya nilainya tambah naik bukan tambah turun Pak. Oh, Iya. Jadi hati-hati dengan tanah dan bangunan. Jadi di sini dikasih tahu tanah dan bangunan itu diasumsikan naik 10% selama 5 tahun itu. Gitu nilainya. Tapi kalau yang lain nilainya turun. Bagaimana nilainya turun? Misalnya ini nih penghancur ikan. Dia kan 10 tahun ya. Jadi penyusutannya setiap tahun itu 900. Maka yang ini sebetulnya 4,5 juta itu dapatnya dari berarti kan dia masih 5 tahun lagi ya. Yang paling gampang cara ngitungnya itu adalah 5 tahun sisa dikali dengan penyusutannya 900. Itulah 4,5 juta sisanya. Atau kalau yang agak ribet dikit itu sebetulnya ngitungnya adalah yang ini. F6 9 juta dikurang dengan 900 dikali 5. Makanya rumusnya di sini F6 dikurang dengan H6 dikali 5. Jadi nilai sisa itu seperti itu. Jadi sisa dari nilai penyusutannya itu berapa. Tapi kalau yang misalnya yang 3 tahun, yang 5 tahun berarti sudah nggak punya nilai sisa ya kayak kayak kalau kayak apa namanya dryer, cetakan, ya sudah 5 tahun, ya sudah lah, tidak usah lagi dikasih nilai sisa. Bisa sih di kilo bu, misalnya gitu. Ya tidak apa-apa kalau misalnya ngitungnya tuh riget lah ya gitu ya. Misalnya cak ember, tidak usah lagi dikasih nilai sisa kalau sudah nilai tahun kelima, kira-kira gitu. Nah ini untuk biaya investasi. Di sini adalah rekap biaya investasi. Ketika di depan tadi kan kita sampaikan bahwa biaya investasi itu sumber biaya kita itu 60% dari kredit dan 40% dari dana sendiri. Maka total 513 juta ini tuh selama 5 tahun ya biaya investasinya itu 300 juta kita ambil dari kredit dan 205 itu dari modal sendiri. Lalu saya masuk ke biaya operasional. Biaya operasional data satu-satu. Jadi ini perlu detail misalnya nih biaya bahan baku. Kita perlu tepung tapioka, perlu ikan, perlu garam dan sebagainya. Lalu ada bahan pembantu, mungkin perlu perlu gas misalnya atau perlu bahan bakar tergantung proses pembuatannya seperti apa. Lalu kita juga perlu peralatan operasional kayak plastik, cetak label, peralatan operasional, mungkin perlu biaya transportasi, semua kita data dan biaya tenaga kerja itu juga masuk ke sini. Ya, jadi biaya tenaga kerja ini bisa dua alternatif Bapak Ibu. Bisa masuk ke biaya
bisa masuk ke biaya. Oh, ini udah ada, betul-betul. Ini udah biaya tetap. Ini ada manajerialnya, ada tenaga kerja tetap kelompok 1 dan tenaga kerja tetap kelompok 2. Lalu ada biaya pemeliharaan mungkin yang perlu dicantumkan dan juga ada biaya asuransi. Ini adalah harga satuannya dan ini adalah total biayanya. Ini yang akan kita buat. Nah, ini adalah rekapannya. Biaya operasional per tahunnya itu sekitar 459 juta. Kemudian ada biaya modal kerja. Biaya modal kerja itu kira-kira biaya yang kita perlukan setiap bulan. Jadi kita kadang ketika kita bikin usaha itu kita harus punya semacam biaya modal kerja di setiap awal bulan. Jadi paling tidak biaya modal kerjanya itu 33 juta. Ini dapatnya dari R ya. Jadi RBO, R biaya operasional dibagi dengan 24. Jadi 1 dibagi 24. Jadi di sini biaya modal kerja itu harus tersedia selama 24 bulan kira-kira gitu. Kemudian ini kebutuhan untuk investasi dan modal kerja. Jadi tadi kan ada yang dari kredit, ada yang dari dana sendiri. Ini direkap di sini. Ini tabelnya sudah saya buat nyambung ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan lebih mudah gitu untuk bisa meng-create perhitungan karena semua tabelnya sudah di-create nyambung. Nah, lalu karena kita punya kredit berarti ada pembayaran bunga. Maka di sini juga ada skema untuk pembayaran bunga. Tergantung. Misalnya ini adalah bunga total pinjaman kita tadi kan ada untuk biaya investasi itu ada 300 juta. Maka berarti ini tahun 0 di awal kegiatan dapat 300 juta 130. Ini adalah angsuran, kemudian ini adalah pengurangannya dikurang dengan angsurannya, lalu ini adalah bunga ya. Kemudian ini adalah pokoknya. Jadi total angsuran ini sebetulnya ini dapatnya Nah, ya ini adalah yang C10 ditambah yang 107 ini adalah 46 ditambah 61 baru dapat yang ini. Nah, ini adalah total angsuran yang akan kita bayarkan setiap tahun. Kalau misalnya nanti total angsuran 107 juta ini akan dibagi per bulan, maka nanti langsung dibagi 12 saja. Itu adalah angsuran per bulannya. Lalu produksi, tadi kita sudah sampaikan bahwa produksinya itu ada 3 jenis. Maka hati-hati juga menghitung produksinya, karena ada jumlah produksi, kemudian ini adalah jumlah produksi per bulan, berarti ini adalah jumlah produksi per tahun. Maka penjualan per tahunnya berapa? Misalnya setiap grade itu punya harga berbeda, maka total pendapatan yang akan didapat per tahun itu sekitar 1,27 M. Ya. Ini yang bawah ini hanya simulasi saja kalau misalnya kelompok kedua itu kita tidak lakukan tidak produksi ya. Jadi dia 0. Nah, kemudian laporan laba rugi. Nah, hati-hati juga dengan laporan laba rugi. Jadi kalau di laporan laba rugi dia yang masuk kan ada benefit. Benefit ini ialah penerimaan tadi 1272. Ini sudah ngeling ya dengan produk G12. Jadi produk itu yang ini, G12 itu yang ini. Nah, jadi dia langsung ngeling ke sini, langsung ngeling ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi dari produksi ngeling ke laporan laba rugi. Nah, ini asumsinya dia sama setiap tahun. Kalau misalnya nanti ada skenario peningkatan 10%, maka di rumus ini tinggal ditambahkan saja, misalnya berarti 0,1 dikali dengan tahun sebelumnya. Kira-kira gitu. Maka 1322. Tapi kalau seandainya kita tidak asumsikan, maka ini boleh kita buang. Ya. Lalu ada pengeluaran di dalam laporan laba rugi untuk biaya operasional itu pengeluaran semuanya masuk. Jadi ini dapatnya dari R biaya operasional C11. Tetapi hati-hati untuk biaya investasi. Tadi kan biaya kita ada 2 tuh. Ada biaya investasi, ada biaya operasional. Maka yang masuk di dalam laba rugi itu adalah penyusutannya, bukan biaya investasinya. Jadi yang masuk di dalam penyusutan itu adalah yang masuk di dalam laporan laba rugi itu adalah penyusutan, bukan biaya investasinya. Lalu bunga bank
bunga bank tadi dapat dari yang kolom sheet bunga, ini totalnya. Ya, maka laba sebelum pajak adalah jumlah dari 1,2 M ya, D4 dikurang D10. D4 ini 1,2 M dikurang dengan 900, itulah laba sebelum pajak. Persentase misalnya pajaknya 15%, maka ini adalah pajak. Maka total labanya net benefitnya berapa? 313 juta tahun pertama, ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan ini adalah total jumlahnya. Lalu setelah kita hitung laporan laba rugi, kembali saya sampaikan untuk laba rugi dia tidak masuk dalam bentuk biaya investasi, tapi yang masuk itu adalah biaya operasional. Nah, tetap berbeda dengan cash flow. Kalau di cash flow yang masuk itu adalah biaya investasi, biaya modal kerja, dan biaya operasional. Tadi saya sudah sampaikan di depan bagaimana biaya operasional, biaya investasi dihitung, biaya modal kerja dihitung. Ini nyambung semua. Ini MK D3, ini adalah investasi F28, kan bagaimana biaya operasional ini. Nah, ini tapi asumsinya adalah biaya operasionalnya itu sama setiap tahun. Jadi dia 805 terus. Nah, tadi di depan kita kan bahas tentang nilai sisa ya di sini nih. Ini kan ada nilai sisa nih. Nih. Di sini kan tadi ada nilai sisanya 409. Maka ketika kita bikin laporan laba rugi, nilai sisa itu masuknya di sini. Nih. Nah, ini nilai sisa. Ini nilai sisa itu adalah 400, dapatnya dari investasi investasi kolom I28, 400 juta. Maka nanti 400 juta ini akan menambah pemasukan kita di akhir tahun kelima. Jadi di akhir tahun kelima itu kita dapat pemasukan sekitar 1,2 ini dari penjualan dan 400 juta ini dari biaya investasi. Nah, di outflow ini biaya-biaya yang kita keluarkan. Di tahun 0 kita akan keluarkan biaya investasi, lalu ada biaya modal kerja, dan mulai tahun pertama setelah proyeknya jalan, maka kita akan langsung keluarkan biaya operasional. Jangan lupa masukkan angsuran pokok dan juga biaya bunga serta pajak. Ini nyambung semua dari bunga, ya ini kolomnya kolom bunga, yang ini juga kolomnya rugi laba, pajak revisi bunga, dan yang ini adalah laba rugi. Setelahnya kita bisa hitung outflow untuk IRR, ini 860, 806 outflow untuk IRR. Total cash flow itu adalah selisih antara 1,2, nah, D11 dikurang D19. D11 yang ini dikurang D19. Lalu ada kumulatif cash flow ya. Kumulatif cash flow itu adalah kalau yang ini jumlah dari ini tambah ini dapat ini. Kalau yang ini 900 berarti 300 ditambah 311 ditambah 319 itu kumulatif cash flow. Kemudian ada cash flow dikurang nilai sisa, itu selisihnya cuma di sini dikurang sebesar nilai sisa yang kita pakai tadi. Nah, cash flow untuk IRR, ini adalah cash flow untuk IRR C11 dikurang C20. Jadi, yang mana itu C11? C11 itu yang ini, C20 itu yang ini, cash flow untuk IRR. Nah, yang paling penting dari proyek kita itu kita tahu layak atau tidak kan indikatornya ini. Jadi ini adalah indikator proyek kita itu layak atau tidak. IRR misalnya. IRR-nya syaratnya harus positif. IRR itu harus lebih besar dari tingkat bunga. Tadi tingkat bunga kita 15%. Gitu ya. Maka nanti IRR-nya itu 15, kalau seandainya dia lebih besar dari 15%, berarti proyeknya bisa jalan. NPV-nya positif. Ya, berarti lebih besar dari 0. Ini sudah positif NPV-nya. Net cash flow 1,5, net cash flow negatif 500 juta, maka net BC-nya adalah 2,85 dan payback period-nya 0,79. Ini semua sudah pakai formula ya. J20 itu ada di sini, ini penghitungan payback period-nya itu sebetulnya ada di sini. Nah, ini adalah contoh analisis finansial yang bisa kita lakukan untuk menentukan
apakah proyek kita itu bisa layak untuk dijalankan atau tidak. Apakah usaha kita itu, apakah usaha agribisnis kita itu menguntungkan atau tidak, itu bisa lihat dari sini. Ya, jadi tetapi perhitungan-perhitungan yang ada di biaya investasi, mohon maaf, perhitungan-perhitungan yang ada di biaya investasi dan juga jadi komponen-komponen ini, kemudian juga biaya operasional itu tidak bisa kita hitung kalau tadi kita belum selesai dengan analisis aspek hukum, aspek eh, pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi. Itu kalau kita belum selesai dengan aspek-aspek tersebut, maka usaha kita tetap nggak bisa jalan, kira-kira gitu. Ini adalah materi kuliah hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan dengan materi kuliah berikutnya, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Bu Desi izin tanya Ya, Bu. silakan, silakan. Eh, Bu, kalau misalnya definisi benefit itu ternyata kalau di sini itu penerimaan ya Bu ya. Yang mana, gimana, gimana? Yang definisi dari benefit tadi Bu, kalau dilihat dari tabel tadi benefit itu berarti adalah penerimaan ya Bu ya. Ya, betul. Betul. Terus ada lagi di bawahnya itu adalah net Net benefit. Berarti net benefit itu adalah berarti pendapatannya gitu ya Bu kira-kira. Betul, betul. Jadi, Ah, kan- silakan. Ya, karena sering ini Bu, apa benefit itu didefinisikan Dengan, pendapatan gitu ya, sebenarnya, jadi, padahal sebenarnya penerimaan gitu. oke, baik. Itu ya Bu. Jadi gini, ketika kita bicara, makanya kita harus strict, apa ya, eh, teori apa yang kita pakai. Kira-kira gitu. Kalau seandainya dalam analisis usaha terkait dengan cash flow, laporan laba rugi ya, maka dia ada 3 istilah, ada cost, ada benefit, ada net benefit. Makanya cost adalah biaya, benefit itu penerimaan, dan net benefit itu adalah manfaat atau keuntungan gitu, pendapatan. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Tetapi ketika yang kita pakai tadi kan kita punya 2 alternatif nih, mau pakai analisis multi years yang tadi yang per tahun, yang setiap tahun, atau kan ada juga kegiatan usaha itu yang spot-spot tadi, misalnya usaha tani sayuran, padi yang hanya dihitung dalam satu musim tanam, maka dalam konteks di sana benefit itu berarti pendapatan. Kira-kira gitu. Tetapi komponen biayanya bukan biaya investasi dan biaya operasional. Komponen biayanya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Gitu. Mereka menyebut penerimaannya dengan revenue. Nah, ya jadi hati-hati dalam mengkelompokkan. Kadang-kadang gini masalahnya. Karena dalam level skripsi terutama sering terjadi karena mahasiswa itu belajarnya nggak tuntas gitu ya, sehingga overlap gitu di dalam perhitungan finansial usaha yang cash flow time series seperti tadi, itu yang masuk justru biaya tetap dan biaya variabel, padahal harusnya yang masuk adalah biaya investasi dan operasional. Jadi kalau sudah di level S3 mudah-mudahan nggak salah lagi menggunakan konsep biaya gitu. Jadi kalau dia serat lintang hanya satu satuan waktu, gunakan saja biaya tetap dan biaya variabel. Tapi kalau kita analisisnya itu udah multi years, baru bisa gunakan konsep biaya investasi dan biaya operasional. Jadi beda sebetulnya. Gitu. Ya, ada lagi silahkan. Ada Bu. Ya, silakan Pak. Untuk yang menghitung biaya penyusutan itu Bu, nilai ekonomis, itu kita ada nggak ini apa namanya ketentuannya atau aturan? Misalkan kita punya beberapa alat kan, diantaranya mungkin kalau yang ini tadi kan, misalkan alat penggorengan. Kita kan apa namanya bagi yang pengusaha baru misalnya kan, pengusaha baru yang mungkin tadinya dia tidak pernah apa namanya usaha kerupuk, tapi mau berusaha kerupuk, dia kan nggak tahu kapan usia ekonomisnya alat penggorengan itu, atau mungkin misalkan mesinnya kan, mesin mesin cetak atau seperti apa. Bagaimana cara kita menentukan biar nggak salah, walaupun salah dikit lah gitu kan, untuk menentukan biaya apa namanya penyusutan itu, nilai Baik, ekonomis suatu barang. baik, baik. Yang kedua, kita ini kan
dalam berusaha selalu ingin cepat-cepat naikkan omsetnya. Pasti itu yang kita inginkan. Nah, di dalam kenaikan usaha itu, kalau lagi hoki kata Wong kan, kalau lagi hoki itu mungkin bisa naik dalam waktu 2-3 bulan kita usaha cepat perkembangannya. Nah, untuk itu dalam menghitung apa namanya nilai kredit kita tadi, bagaimana kita upaya kita dalam menghitung nilai kredit kita tadi, Bu? Terima Baik, kasih, Bu. baik, makasih Pak. Untuk menghitung, jadi gini, terkadang analisis finansial multi-years yang tadi saya sampaikan itu disusun sebelum proyeknya jalan, kira-kira gitu. Jadi kalau proyeknya sudah jalan enak, kita tinggal nyatet deh, oh harga beli pancinya berapa, kan gitu ya. Persoalannya adalah orang itu kan lebih ingin analisis finansial itu dilakukan sebelum proyeknya jalan. Jadi kita dapat prediksi kira-kira ke depan proyek ini menguntungkan atau tidak. Tapi usahanya belum jalan sehingga kita nih nggak tahu harga panci itu berapa gitu kan. Ini sama kayak nanti sebetulnya agak mirip dengan penelitiannya Emma, harga pancinya berapa, kemudian harga bibitnya berapa kita nggak tahu. Maka untuk konteks seperti ini, bagaimana kita menghitung nilai ekonomis itu biasanya Pak, kita mendatangi usaha-usaha sejenis yang sudah jalan lebih dulu. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya kayak rigid, misalnya panci, penyusutannya berapa lama, itu kita bisa lihat dari jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, yang nanti juga bisa membantu kita untuk menentukan umur ekonomis dari alat-alat yang kita pakai itu berapa lama. Atau kalau misalnya misalnya kita buka perkebunan kelapa sawit, kita perlu beli traktor misalnya, mungkin kita bisa tanyakan ke perusahaan tempat kita beli, ini traktornya bisa dipakai berapa lama, kira-kira gitu. Jadi itu beberapa hal atau beberapa manuver yang bisa kita lakukan ketika kita tidak punya data dalam menyusun laporan analisis finansial pada saat laporan itu harus disusun sebelum usahanya berjalan. Lalu bagaimana kalau omsetnya naik sebetulnya tidak masalah dengan bayar kredit gitu. Berarti kan ada lebih. Masalahnya adalah kalau di tengah jalan kemudian ternyata omsetnya tiba-tiba turun tidak sesuai dengan hasil hitungan. Nah, ini gimana ini soalnya. Jadi Pak, sebetulnya ketika kita menyusun analisis finansial seperti tadi, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas itu adalah skenario-skenario yang bisa kita simulasi, kita buat misalnya jika omsetnya turun sekian persen, maka kita tuh nggak bisa, usahanya nggak layak lagi. Kalau dia nggak layak kan berarti tidak bisa bayar kredit. Dengan cara kan tadi dia pakai Excel ya Pak, dengan cara melakukan simulasi peningkatan naik dan turun dari data misalnya omset, berarti produksinya yang penjualannya yang turun. Nah, apa sih dampaknya? Sehingga nanti kita dapat semacam petunjuk gitu ya, bahwa kita harus hati-hati kalau misalnya omsetnya sudah mulai turun 5% karena 7% itu batas kita, usaha kita nggak layak. Jadi pakai analisis sensitivitas, jadi dari awal kita sudah dapat pedoman usaha kita ini, yang bikin usaha kita ini sensitif tidak layak itu komponen apa saja. Bisa dari biaya investasi, biaya operasional, bisa dari produksi, bisa dari harga, itu nanti bisa disimulasikan Pak. Ya, jadi bisa tetapi analisis ideal dulu yang kita buat gitu bahwa produksinya naik terus 10% sehingga bisa bayar kredit sehingga layak, baru nanti laporan keuangannya itu kita ganggu dengan berbagai gangguan. Harganya turun atau produksinya, jumlah penjualannya menurun, baru kita ganggu. Kan nanti kan kalau saya boleh izin share lagi Excel-nya, di Excel ini kan kita bisa ganggu dengan cara, tapi nanti kita harus bikin sheet yang berbeda ya Pak. Produksi ini misalnya, nah ini nih, yang di bawah ini misalnya kualitas kedua itu nggak ada penjualannya, maka dia akan turun sebesar 384. Jadi awalnya 1,2, sekarang ternyata cuma 300, jadi 384 juta. Tetapi untuk yang jumlah kualitas satunya malah naik. Nah, itu ya beberapa hal yang bisa kita simulasikan nanti ketika kita sudah sampai ke dalam level lanjutan dari analisis finansial kita. Ada lagi yang mau bertanya, silakan.
Kalau tidak ada, saya boleh share screen untuk materi yang kedua, boleh? Tutup dulu ya.